Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 158. Diterima. Nina hanya menangis di dalam ruangannya. Hingga sampai saat ini, hatinya merasa tidak tenang. Nina sangat tidak tahu apa yang harus diperbuatnya saat ini. Nina tidak ada henti-hentinya memikirkan putranya. Nina mencoba menghubungi nomor ponsel milik Randi. Dalam waktu sekejap saja, panggilan video call yang dilakukannya diangkat oleh Randi. Halo, Assalamualaikum. Jawab Randi yang tersenyum memandang wajah ibunya di layar ponselnya. Waalaikumsalam. Randi sekarang di mana? Tanya Nina. Di kantor, Bu. Jawab Randi. Maafin Ibu. Ibu tidak menceritakan tentang hal ini dengan Randi. Karena menurut Ibu, mungkin lebih baik bila Randi mendengar langsung pengakuan dari kakek dan nenek. Sesal Nina. Ibu nggak salah, kenapa harus minta maaf sih? Ucap Randi. Nina hanya diam ketika mendengar jawaban putranya. Ibu nggak usah terlalu mikirin apa-apa. Ibu jangan menangis lagi. Randi tidak tega ketika melihat ibunya menangis seperti ini. Nina menganggukkan kepalanya dan mengusap air matanya dengan tisu. Ibu tidak usah mikirin apa-apa. Semuanya biar aku yang selesaikan. Randi tidak mungkin membiarkan permasalahan ini berlarut-larut. Walau bagaimanapun permasalahannya dengan nenek, kakek dan juga ayahnya harus terselesaikan. Apa Randi mau memaafkan nenek dan kakek? Tanya Nina. Hati kecil aku belum bisa menerima mereka, Bu. Jawab Randi. Hatinya terasa amat sakit ketika mendengar pengakuan Lukman dan juga Sabrina. Hingga saat ini ia masih marah setiap kali mengingat bahwa Sabrina dan juga Lukman pernah berencana untuk menghabisi ibunya bila seandainya ayahnya kembali kepada ibunya. Mereka bukan hanya sekadar berniat memisahkan, namun mereka juga tidak segan untuk menghabisi demi terwujudnya keinginannya. Ibu nggak tahu harus berbuat apa sekarang. Nina menatap putranya. Ibu jangan pikirkan apa-apa. Semuanya biar aku yang menyelesaikannya. Aku tahu apa yang harus aku lakukan, Bu. Randi mencoba untuk menenangkan ibunya. Saat ini dirinya lah yang bertanggung jawab atas ibunya, dan Randi ingin menyelesaikan permasalahan ini secepatnya. Nina menganggukkan kepalanya. Apa Randi sudah makan? Tanya Nina. Sudah, Bu. Tadi aku makan dengan Dokter Ella. Aku tadi sudah bilang sama Dokter Sela kalau aku ingin melamar dia, tapi tidak sekarang. Aku mau selesaikan permasalahan keluarga kita dulu. Randi tersenyum ketika menceritakan kabar ini dengan ibunya. Apa dia mau nerima? Nina mengusap air matanya. Rasa sedihnya hilang seketika saat mendengar apa diceritakan oleh putranya. Randi menganggukkan kepalanya. Mau, Bu, jawabnya. Alhamdulillah, ternyata anak ibu diterima. Nina tersenyum penuh syukur. Selama ini, Nina begitu sangat mencemaskan bila putranya ditolak oleh dokter yang disukainya. Ia takut putranya akan mengalami trauma bila mendapatkan penolakan dari wanita yang dicintainya. Nina tahu bahwa Randi belum pernah jatuh cinta kepada gadis manapun, terkecuali Dokter Sela. Insya Allah kalau jodoh, Bu. Randi tersenyum lebar. Ibu doakan jadi, tapi kenali dulu sama ibu. Ibu nggak mungkin terima calon menantu tanpa tahu orangnya, ucap Nina. Randi tersenyum dan mengangkat jempolnya. Ibu sabar ya, aku pasti akan bawa orangnya menemui ibu. Nina menganggukkan kepalanya. Tapi sepertinya ibu lebih duluan daripada aku. Aku jauh lebih muda dari ibu. Jadi aku putuskan untuk mengalah. Ibu saja yang duluan. Randi tersenyum menggoda ibunya.
Meskipun ia terlihat bercanda, namun setiap kalimat yang diucapkannya penuh dengan keseriusan. "Ngomong apaan sih?" Wajah Nina merah saat mendengar ucapan putranya. "Ya, kalau ibu jodohnya cuma sama ayah, aku nggak akan melarang, Bu. Lagian juga ayah tidak salah. Yang salah itu si kakek dan juga si nenek. Jadi rasanya nggak adil kalau kita menghukum ayah. Rasanya tidak adil bila kita menyalahkan dia 100%. Padahal dia juga sama nasibnya seperti kita." Randi bisa membayangkan betapa rindunya ayahnya berpisah secara paksa dengan wanita yang dicintainya dan meninggalkan calon anaknya bukanlah hal yang mudah. Nina menangis dan menganggukkan kepalanya. Nina sudah mendengar semuanya dari Feni. Ia tidak bisa merasakan seperti apa depresi Johan saat itu. "Apa ibu sudah makan?" tanya Randi. "Ibu nggak selera makan," jawab Nina. "Ibu harus makan, ibu nggak boleh sakit." "Iya, nanti ibu makan sebentar lagi." Nina tersenyum. Setelah melihat kondisi Randi yang sudah membaik seperti ini, Nina barulah merasa tenang. "Ya sudah, kalau gitu aku mau lanjut kerja dulu ya, Bu. Ibu jangan menangis lagi. Ibu tidak usah pikirkan apa-apa. Serahkan saja semuanya dengan aku, Bu." Randi tersenyum dan memberikan keyakinan untuk ibunya. "Iya," jawab Nina. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Nina munculkan sambungan teleponnya. Nina tersenyum malu ketika mengingat apa yang dikatakan oleh Randi. Nina melihat panggilan masuk di ponselnya. Nina masih tidak ingin berbicara dengan Johan. Ia merejek panggilan tersebut. "Biarin aja, nggak usah diangkat." Nina sedikit tersenyum. Mendengar apa yang dikatakan oleh Randi, sungguh membuat hati Nina berbunga-bunga saat ini. Putranya sama sekali tidak melarang bila dirinya ingin kembali dengan mantan suaminya. Namun Nina masih belum menunjukkan sikap lunaknya di depan Johan. Johan mijak-mijak pelipis keningnya. Hingga sampai saat ini Nina masih belum mengangkat sambungan telepon darinya. Johan mencoba menghubungi nomor ponsel mamanya. Dengan sangat cepat sambungan teleponnya diangkat. "Halo," jawab Sabrina. "Halo, Mama di mana sekarang?" tanya Johan. "Mama sekarang di Jakarta. Sebenarnya Mama ingin memberitahumu tentang ini, tapi Mama ingin menyelesaikan permasalahan ini terlebih dahulu. Setelah itu, barulah Mama cerita," jelas Sabrina. "Mama di Jakarta sejak kapan?" tanya Johan. "Sudah 1 minggu ini Mama di Jakarta bersama dengan Papa." "Ngapain Mama di Jakarta?" Johan cuma berpura-pura tidak tahu. "Mama sudah mendapatkan alamat Nina dan juga anak kamu." Jantung Johan berdegup dengan sangat hebatnya ketika mendengar penuturan dari mamanya. "Anak kamu namanya Randi. Dia begitu sangat tampan dan juga gagah. Dia sangat pintar sekali. Nina berhasil mendidik anaknya dengan sangat baik. Dia wanita sangat hebat dan cerdas." Sabrina bercerita dengan penuh semangat. Johan hanya diam ketika mendengar apa yang disampaikan oleh mamanya. "Apa yang terjadi dengan rumah tangga kamu bersama dengan Nina, semuanya kami yang salah. Jadi Mama datang untuk meluruskan permasalahan ini, agar kalian tidak saling salah paham. Mama sudah tua, Mama tidak tahu sampai kapan usia Mama." Sabrina menangis. "Mama ingin melihat kamu bahagia. Selama ini kami sudah salah. Kami terlalu egois menjadi orang tua. Mama tidak memikirkan perasaanmu. Mama hanya memikirkan diri Mama sendiri dan juga memikirkan nama baik keluarga. Mama benar-benar menyesal." Sabrina menangis penuh dengan penyesalan. "Nina bilang apa?" tanya Johan. "Nina begitu baik. Dia mau menerima maaf Mama. Tapi Randi tetap begitu sangat marah sama Mama dan Papa. Dia begitu benci dengan kami." Sabrina menangis hingga terisak-isak. "Seperti itu ternyata," Johan berkata dalam hatinya.
Mama tahu, Mama begitu sangat banyak berbuat salah. Apa yang Mama lakukan di masa lalu tidak bisa dimaafkan begitu saja. Mama mengerti itu. Randy anak yang baik. Dia memiliki sifat seperti Nina. Aku yakin dia pasti bisa memaafkan Mama. Kamu datang ya ke sini, Mama ada di hotel. Mama di hotel mana? Tanya Johan. Sabrina menyebut alamat hotelnya kepada Johan. Ya sudah, aku ke sana, jawab Johan. Nanti Mama akan bawa kamu ketemu sama Nina. Nina itu sangat cantik sekali. Dia juga masih sangat muda kelihatannya. Dia begitu pandai menjaga tubuhnya, wajahnya. Pokoknya dia sangat cantik. Mama menyesal dulu tidak pernah mau berjumpa dengannya. Dia begitu sangat baik. Sabrina tidak ada henti-hentinya memuji mantan menantunya. Johan tersenyum ketika mendengar ucapan mamanya. Kamu langsung ya dari Surabaya ke sini, pinta Sabrina.